Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Griselda Vilni Octavia dengan NIM akhir 172. Saya berasal dari kelas E. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan kajian mendalam mengenai struktur molekul dan mekanisme reaksi pada sintesis obat sederhana yaitu ibuprofen. Video kali ini saya susun untuk pemenuhan tugas struktur mata kuliah Kimia Organik 1 dengan dosen kelas dan dosen pengampu yang terhormat Ibu Apoteker Atina Mardatila, S1, M.Pharm. Sebagai pengantar, mengapa senyawa ibuprofen yang dipilih? Ibuprofen merupakan senyawa turunan asam propionat yang termasuk ke dalam golongan obat AINS atau antiinflamasi non-steroid. Obat ini digunakan secara luas di masyarakat sebagai analgesik, antireptik, serta antiinflamasi jangka pendek. Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus utama yang akan saya bahas di dalam video kali ini mencakup 4 rumusan masalah. Yang pertama, karakteristik struktur, hibridisasi dan kepolarannya. Kedua, stereokimia berupa pusat kiral beserta konfigurasi enantiomernya. Ketiga, hubungan struktur dengan sifat fisikokimia seperti kelarutan dan stabilitas. Dan yang keempat, analisis mendalam mekanisme reaksi sintesis ibuprofen serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Sekarang, mari kita bedah struktur kimianya. Secara IUPAC, ibuprofen memiliki nama sistematis yaitu 2,4-isobutylphenyl propanoic acid dengan rumus molekul C13, H18, dan O2. Berdasarkan struktur yang terlihat di layar, molekul ibuprofen ini dibangun oleh 3 bagian utama. Di bagian kiri terdapat gugus alkil, yaitu rantai isobutil. Di bagian tengah terdapat cincin benzen atau inti aromatik. Di sebelah kanan terdapat gugus fungsi asam karboksilat. Menghubungkan struktur dengan sifatnya, mari kita identifikasi karakteristik kimia dan fungsi dari ketiga gugus tersebut. Yang pertama, gugus alkil atau isobutil. Karakteristik kimianya adalah bersifat nonpolar atau lipofil. Sifat hidrofobik dari rantai alkil ini sangat menentukan koefisien partisi obat saat menembus membran biologis tubuh yang kaya akan lapisan lipid. Yang kedua itu gugus aromatik atau cincin benzena. Cincin aril ini dicirikan oleh kerapatan elektron pi yang tinggi. Secara kimia, delokalisasi elektron pi ini memberikan kestabilan resonansi yang luar biasa pada molekul ibuprofen. Selain itu, gugus ini berperan penting dalam memfasilitasi interaksi hidrofobik dengan kantung aktif reseptor enzim. Ketiga, asam karboksilat. Karakteristik utamanya adalah bersifat asam lemah dengan nilai pKa berkisar antara 4,4 hingga 5,3. Gugus ini bertindak sebagai pusat polar utama yang sangat reaktif untuk membentuk ikatan hidrogen. Selanjutnya, kita tinjau dari aspek orbital dan hibridisasi atom karbonnya. Di dalam struktur ibuprofen terdapat 2 jenis hibridisasi karbon yang dominan. Hibridisasi sp2 ditemukan pada seluruh atom karbon yang menyusun cincin aromatik benzena serta atom karbon pada gugus karbonil. Karbon berhibridisasi sp2 ini mengadopsi geometri trigonal planar dengan sudut ikatan mendekati 180 atau 120 derajat. Hibridisasi sp3 ditemukan pada seluruh atom karbon di rantai alkil isobutil, gugus metil, serta pada atom karbon kiralnya. Geometri yang terbentuk di sini adalah tetrahedral. Mengenai jenis ikatannya, terdapat ikatan sigma yang terbentuk akibat tumpang tindih orbital secara aksial atau langsung. Sementara itu, ikatan pi terbentuk dari tumpang tindih orbital p secara lateral atau menyamping, yang dapat kita temukan pada ikatan rangkap gugus karbonil dan sistem konjugasi cincin benzena. Ikatan pi pada cincin inilah yang mengalami dekolisasi untuk meningkatkan kestabilan struktur. Berdasarkan distribusi awan elektronnya, ibuprofen dikategorikan sebagai molekul semipolar karena mengombinasikan sifat polar dan nonpolar sekaligus dalam satu struktur. Bagian polar dipusatkan pada gugus asam karboksilat. Adanya perbedaan keelektronegatifan yang besar antara atom oksigen yang sangat elektronegatif dengan atom karbon dan hidrogen menciptakan momen dipol yang kuat. Hal ini memungkinkan terjadinya interaksi dipol-dipol dan pembentukan ikatan hidrogen dengan pelarut polar seperti air. Bagian nonpolar didominasi oleh rantai samping alkil isobutil dan cincin aromatik. Ikatan CC dan CH di bagian ini memiliki perbedaan keelektronegatifan yang sangat kecil sehingga bersifat hidrofobik. Kemudian, masuk ke aspek stereokimia, ibuprofen memiliki satu pusat kiral, yaitu pada atom karbon alfa yang mengikat 4 substituen berbeda.
Keempat substituen tersebut adalah gugus karboksilat, gugus metil, gugus 4-isobutilfenil, dan 1 atom hidrogen. Keberadaan pusat chiral ini menghasilkan 2 bentuk konfigurasi isomer optis atau enantiomer, yaitu R-ibuprofen dan S-ibuprofen. Aspek stereokimia ini memicu potensi perbedaan aktivitas farmakologis yang sangat kontras. Isomer S-ibuprofen merupakan bentuk yang aktif secara biologis yang bertanggung jawab penuh dalam menghambat enzim COX untuk meredakan nyeri. Sebaliknya, R-ibuprofen adalah bentuk yang tidak aktif. Namun, secara biokimia dalam tubuh, isomer R dapat mengalami inversi enzimatik lewat bantuan enzim konvertase untuk diubah menjadi bentuk S yang aktif. Kemudian, hubungan struktur dengan sifat fisikokimia yang sangat krusial adalah kelarutan yang dipengaruhi oleh variasi pH saluran cerna. Di dalam lambung yang memiliki lingkungan sangat asam, rentang pH 1 hingga 3, pH lingkungan berada jauh di bawah nilai pKa ibuprofen. Kondisi ini menyebabkan gugus COH tetap berada di dalam bentuk molekul netral atau tidak terionisasi. Karena tidak bermuatan, kelarutan ibuprofen dalam cairan lambung berbasis air menjadi sangat rendah, yang menjadi tantangan besar pada disolusi sediaan oral. Sebaliknya, saat memasuki usus halus dengan pH lebih tinggi, rentang 5-7, suasana ini memfasilitasi pelepasan proton, sehingga gugus COH terionisasi sempurna menjadi bentuk konjugat bermuatan negatif, yaitu COO. Ionisasi ini meningkatkan kelarutan dalam air secara drastis, sehingga mempercepat laju disolusi dan absorpsi obat ke dalam pembuluh darah. Secara umum, ibuprofen murni larut baik dalam pelarut organik semipolar hingga nonpolar seperti etanol, metanol, aseton, dan kloroform. Dalam aspek fisikokimia lainnya, molekul ibuprofen dapat membentuk 3 jenis interaksi antar molekul. Yang pertama, ikatan hidrogen yang dimediasi oleh donor dan akseptor pada gugus COH. Yang kedua, gaya van der Waals yang dikontribusikan oleh fluktuasi elektron pada rantai alkil dan cincin benzena. Yang ketiga adalah interaksi hidrofobik yang terjadi antar bagian nonpolar molekul. Kombinasi interaksi ini sangat mempengaruhi titik lebur senyawa, stabilitas, serta perilakunya dalam sistem biologis. Terkait stabilitas, ibuprofen padat relatif stabil pada kondisi penyimpanan normal. Namun, degradasi senyawa dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu tinggi, paparan cahaya langsung yang memicu fotolisis, dan kelembaban tinggi yang memicu hidrolisis mikro. Kemudian, mari kita bedah secara mendalam analisis sintesis dan mekanisme reaksi menggunakan metode BHC yang terdiri dari 3 tahapan utama. Tahap 1 adalah reaksi asilasi Friedel-Crafts. Tahap ini merupakan jenis reaksi substitusi elektrolifik aromatik atau S membentuk rangka senyawa p-isobutil asetofenon. Mekanismenya, yang pertama terjadi pembentukan elektrofil kuat. Katalisis asam Lewis ACl3 bereaksi dengan asetil klorida, menarik atom klorida untuk membentuk intermediat ion asilium atau CH3CO yang sangat elektrofilik. Selanjutnya, terjadi serangan nukleofilik. Panah perpindahan elektron digambar melengkung dari awan elektron pi, cincin isobutilbenzena yang kaya elektron, menyerang atom karbon karbonil pada ion asilium yang kekurangan elektron. Serangan ini memutus sistem aromatisitas dan membentuk intermediat bermuatan positif yang disebut sigma kompleks atau ion arenium. Terakhir, tahap deprotonasi terjadi ketika ion AlCl4 bertindak sebagai basa lemah yang mengambil kembali proton H dari cincin sehingga sepasang elektron ikatan masuk kembali ke cincin untuk memulihkan sifat aromatisasinya. Faktor reaksinya, posisi substitusi terjadi pada posisi para atau posisi 4. Hal ini dipengaruhi oleh efek induksi donor elektron dari gugus alkil isobutil yang bersifat sebagai pengarah ortopara serta faktor rintangan sterik pada posisi orto yang mendorong elektrolifil menyerang posisi para. Kemudian tahap kedua adalah reduksi katalitik. Jenis reaksi ini adalah reaksi adisi atau reduksi yang bertujuan mengubah gugus fungsi keton hasil tahap pertama menjadi gugus alkohol sekunder. Mekanismenya, proses diawali dengan absorpsi reaktan, gas hidrogen, dan substrat p-isobutil asetofenon
dan substrat P-isobutil asetofenon terabsorpsi secara fisik pada permukaan katalis logam rantai nikel. Kerapatan orbital D pada logam memicu pemutusan homolitik ikatan HH menjadi atom-atom hidrogen radikal yang sangat aktif pada permukaan katalis. Kemudian, karena ikatan CO bersifat polar akibat efek induksi penarikan elektron oleh oksigen, atom hidrogen aktif pertama ditransfer ke atom karbon karbonil yang bermuatan parsial positif. Kemudian, atom hidrogen kedua ditransfer ke atom oksigen yang bermuatan parsial negatif. Reaksi adisi hidrogen ini berjalan dengan efisiensi tinggi tanpa menghasilkan produk samping yang berarti, melahirkan senyawa intermediat baru yaitu 1,4-isobutilfenyl etanol. Kemudian, tahap ketiga adalah karbonilisasi dan hidrolisis yang merupakan tahap akhir sintesis. Reaksi ini melibatkan mekanika organologam dan hidrolisis untuk menambahkan satu atom karbon sekaligus membentuk gugus asam karboksilat target. Pertama, terjadi aktivasi substrat di mana gugus OH dari alkohol sekunder dilepas dan digantikan melalui pengikatan koordinasi dengan katalis kompleks logam palladium. Kemudian, gas karbon monoksida atau CO disisipkan ke dalam ikatan PDC melalui langkah migratory insertion. Langkah insertif inilah yang memperpanjang rantai karbon utama obat. Terakhir, molekul air H2O bertindak sebagai nukleofil yang menyerang kompleks karbonil asil intermediate. Proses hidrolisis ini merombak ikatan logam, membentuk gugus fungsi asam karboksilat secara sempurna menghasilkan ibuprofen, serta meregenerasi kembali katalis PD untuk membentuknya menjadi bentuk semula. Sebagai penutup, berikut adalah 3 ringkasan hasil analisis struktur dan mekanismenya pada kajian ini. Ibuprofen secara struktural merupakan senyawa semipolar yang tersusun atas gugus alkil, aromatik, dan asam karboksilat serta memiliki satu pusat kiral bermakna farmakologis tinggi pada bentuk S-enantiomer. Sifat fisikokimia kelarutannya dikendalikan oleh derajat ionisasi gugus karboksilat yang bergeser mengikuti fluktuasi pH saluran cerna. Sintesis ibuprofen metode BHC menunjukkan efisiensi reaksi yang sangat baik melalui 3 tahapan utama, yaitu asilasi, reduksi, dan karbonilisasi yang memenuhi standar keramahan lingkungan atau green chemistry. Seluruh kajian ini disusun dengan mengacu pada sumber pustaka ilmiah terlampir. Demikian pemaparan video dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.